Shalom Ibu Murni dan teman-teman semuanya. Pada tugas kali ini, orang Kristen di tengah masyarakat, kelompok 4 mengusung tema diberkati untuk menjadi berkat. Secara individu, kami memutuskan untuk saling berbagi kepada individu yang berusaha dengan kemampuannya sendiri dalam menciptakan penghasilan sekaligus menghibur orang-orang yang berada di jalanan seperti seorang badut dan pengamen. Dan pada kesempatan kali ini, saya turut melaksanakannya kepada seorang badut yang saya temui di jalan. Kemudian saya menghampiri badut tersebut yang merupakan seorang wanita parubaya. Dan sembari memberikan satu botol air mineral, saya mengajak ibu tersebut untuk duduk bersama di pinggir agar dapat saya ajak bicara dengan baik. Kemudian saya meminta izin kepada ibu tersebut untuk merekamnya dan ibu tersebut bersedia. Beliau bernama Ibu Rita, berusia 52 tahun, dan berprofesi sebagai badut semenjak pandemi. Karena sebelumnya bekerja dengan menjual babebo atau baju bekas. Ibu ini berangkat bekerja menaiki angkutan umum dan bekerja di lampu merah mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dengan penghasilan per hari 20.000 hingga 80.000 rupiah tergantung situasi pada saat itu. Sedangkan suaminya bekerja sebagai petani di sawah untuk bersama-sama mencukupi kebutuhan hidupnya dan kedua anaknya. Dengan memerankan orang Kristen di tengah masyarakat, mengajarkan saya untuk selalu bersyukur di situasi apapun. Dari wawancara yang saya lakukan, ibu ini selalu mengatakan alhamdulillah atas apapun yang ia lakukan dan hasil yang ia terima. Saya yang masih merasakan hidup yang cukup, merasa tersentuh karena terkadang masih saja mengeluh. Ibu ini secara tidak langsung memberikan pandangan bahwa berkat bisa datang kapan saja dan di mana saja selagi mau terus berusaha. Dan untuk kedepannya, saya akan terus berusaha dan terus peka terhadap lingkungan sekitar yang membutuhkan. Karena berkat yang saya terima juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Pada kesempatan kali ini, saya memberikan sembako yang dapat membantu kebutuhan pokok keluarga ibu tersebut. Hal ini dikarenakan saya menghargai pekerjaan yang ibu tersebut lakukan sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuannya, yaitu mencukupi kehidupannya dengan kebutuhan pokok yang diperlukan. Adapun beberapa sembako yang saya berikan yaitu beras 3 kg, 3 buah mie instan, minyak goreng 1 liter, dan telur setengah kilogram. Dengan kebutuhan yang saya berikan, maka secara langsung akan membantu kebutuhan pokok ibu tersebut dan meringankan sedikit bebannya akan hal tersebut sehingga ia bisa tetap melakukan pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhannya yang lain. Shalom Ibu Murni dan teman-teman yang saya kasihi. Di sini kelompok kami mengambil tema diberkati untuk menjadi berkat. Di sini kami akan mencari orang penghibur jalan yang mungkin bisa kami bantu untuk dibantu. Kebetulan saya juga di sini bertemu dengan seorang badut yang mungkin sedang bekerja, dan di sini juga saya langsung menghampirinya untuk meminta izin untuk mewawancarai sebentar. Dia pun setuju untuk saya wawancari dan saya ajak dia untuk ke pinggir. Beliau adalah seorang badut yang biasa mungkin kita temui di lampu merah di sekitar kita. Bapak ini bernama Imam Syafudin dengan usia 48 tahun, orang asli Surabaya. Dan dia sekarang bertempat tinggal di Talangsari bersama keluarganya. Pernyataan dari Bapak Imam itu sendiri, dia mengatakan bekerja setiap hari dari pukul 8 hingga 5 sore. Pengakuan dari Bapak Imam ini, sebelum dia menjadi profesi tukang badut, dia dulu menjadi memegang sebuah bengkel bersama teman-temannya. Mungkin karena pandemi, dia harus berhenti karena pendapatannya tidak mencukupi dari yang dia inginkan, yang kemungkinan dia katakan mungkin bisa sampai 90.000 saja atau mungkin untung-untung 100.000, tidak mencapai target 200.000. Sangat tidak memungkinkan, apa itu namanya, enggak dapat lokasi yang strategis. Akhirnya kami ya dengan wadah kuat ya saya jalani profesi badut ini. Oh, jadi kayak sudah kayak penghasilannya kurang gitu ya? Iya, ngaten. Kalau masalah apa itu namanya
pendapatan itu Allah yang mengatur. Macam tidak bisa dipastikan, saumpama ini ya kan. 200.000 sehari tak mungkin, itu tak pasti. Itu kadang dapat 90, kadang kalau bagus bisa nyampe 120, itu bagus sampai 10. Setelah kita mungkin berbincang cukup lama, saya akhirnya untuk pamit undur diri. Sebelum saya pamit juga, saya memberikan sedikit sembako yang bisa saya berikan kepada bapak ini, yang mungkin nilainya tidak begitu besar dibanding orang-orang yang memberikan kepada dia. Allah yang mengatur. Mungkin ini saja Pak sembako juga teman banyak ya Pak. Terima kasih banyak mudah-mudahan Allah membalas kebaikan jenengan serta keluarga jenengan paling ono panjang umur, paling ono keselamatan dunia akhirat, paling ono kelancaran, dan juga semoga derajat sampean tercapai sampai tujuan. Saya juga akan ibu. Izin ya Pak, terima. Berikut ini adalah list dari sembako yang saya berikan. Beras 2,5 kg harga 26.000, minyak 1 liter 14.500, mie instan 10.000, telur setengah kilo itu 16.000. Jadi total yang saya keluarkan itu adalah 66.500. Shalom Ibu Murni dan teman-teman. Pada tugas orang Kristen di tengah masyarakat kali ini, kami dari kelompok 4 mengusung tema diberkati untuk menjadi berkat. Kelompok kami memutuskan membantu sesama secara individu. Pada saat ini saya diberi kesempatan untuk berbagi kepada tukang becak. Setelah saya berkeliling, saya bertemu dengan Pak Sugiono. Beliau merupakan tukang becak yang telah berumur 59 tahun. Beliau memiliki 4 orang anak, tapi yang satu telah menikah, jadi tidak tinggal bersama Pak Sugiono lagi. Istri beliau telah meninggal, jadi Pak Sugiono hanya tinggal dengan 3 orang anaknya. Tentang penghasilan dari pekerjaannya sebagai tukang becak tidak pasti setiap harinya, karena jarang ada yang mau naik becak, dan hanya panggilan-panggilan langganan saja yang sering menaiki becak Pak Sugiono. Hal yang saya dapatkan dari kegiatan berbagi ini adalah diri saya merasa senang karena dapat membantu orang lain, dan saya juga belajar untuk selalu mensyukuri apa yang kita punya, karena masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan, tetapi mereka tetap semangat dalam menjalani hidup. Seperti contohnya saya bertemu dengan Pak Sugiono, meskipun beliau telah berumur, tapi beliau tetap mensyukuri dan tetap semangat dalam bekerja untuk mencukupi keluarganya. Rincian biaya yang saya keluarkan dalam kegiatan berbagi kali ini adalah 2,5 kg beras dengan harga 23.750, setengah kilogram telur dengan harga 14.000, 1 liter minyak dengan harga 22.000, dan yang terakhir 5 bungkus mie instan dengan harga 15.000. Jadi total semua pengeluaran adalah Rp74.750. Shalom Ibu Murni dan teman-teman semua. Di kesempatan kali ini dalam melaksanakan tugas orang Kristen di tengah masyarakat dan dengan tema diberkati untuk menjadi berkat, pada kesempatan ini saya memberikan bantuan kepada seorang bapak pengamen yang biasa mendatangi beberapa rumah di daerah tempat tinggal saya. Dan kemudian tak lupa juga saya meminta izin untuk merekam video dari pengamen tersebut, dan pengamen tersebut bersedia untuk saya rekam. Sewu gedong wis tak lewati, sewu ati tak takoni. Ada berkat untuk Mas. Temanya diberkati untuk menjadi berkat. Ya, Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Arya.
Ya. Rumahnya? Di Ngasem Utara. Sudah berkeluarga. Sudah. Ya. Mungkin Ini ya terima kasih. terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Berdasarkan hasil dari wawancara ini, saya mendapatkan bahwa karena himpitan ekonomi dan juga sulitnya mencari lapangan pekerjaan, Bapak Arya ini terpaksa melakukan pekerjaannya sebagai pengamen untuk menghidupi keluarganya. Dan apalagi rumah dari Bapak Arya ini jauh dari lokasi di mana beliau mengamen di tempat kami. Adapun biaya yang saya keluarkan untuk melaksanakan tugas ini yaitu beras senilai 20.000, minyak 1 liter senilai 23.000, mie instan senilai 9.000, telur setengah kilogram senilai 13.500, dan total yang saya habiskan yaitu Rp65.500. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.